Selamat datang di channel yang membahas seputar tentang trading. Untuk brokernya ada di deskripsi yang mau bergabung melalui referral saya. Percayakah Anda? Semua hal bisa terjadi di dalam pasar kapan saja. Itulah yang saya maksud dengan menjadi yang namanya objektif. Anda harus terus berpikir bahwa pasar melakukan apa saja dan kapan saja ia untuk bergerak atau ia inginkan. Banyak orang mendapatkan sebuah masalah dengan berpikir bahwa pasar tidak bisa atau tidak akan melakukan hal-hal tertentu. Banyak orang menentukan sebuah batasan mental pada arah yang mereka pikir akan yang namanya dituju oleh pasar. Nah, batasan mental itu bisa menghasilkan hasil yang sangat buruk. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, pada saat saya masih di S&P, 4-5 menit lagi pasar akan ditutup. Ada seorang trader memberitahu saya, dia pikir pasar akan mencapai 500 poin lagi. Saya bilang tidak mungkin, hanya tinggal 4 menit lagi sebelum pasar penutupan. Dan dia bilang tidak peduli waktu tinggal 1 menit untuk pasar S&P ataupun pasar yang lainnya yang masih bergerak, yang penting pasar masih terbuka. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia benar. Di dalam 4 menit itu pasar jatuh 500 poin seperti yang diperkirakannya. Bila saya tidak membatasi pemikiran saya bisa menghasilkan uang dari sebuah perdagangan tersebut. Tetapi sayangnya saya tidak cukup objektif untuk percaya bahwa pasar bisa menembus angka sejauh itu dalam waktu yang sangat singkat. Karena pemikiran saya yang terbatas akhirnya menghalangi saya untuk menghasilkan uang dalam sebuah perdagangan tersebut. Tetapi di masa depan, situasi tersebut membantu saya untuk menjadi lebih objektif. Hal tersebut merupakan batu loncatan yang membuat saya sadar bahwa semua hal bisa terjadi kapan saja dalam pasar tersebut. Yang penting pasar masih terbuka. Apabila percaya bahwa semua hal bisa terjadi, maka akan membebaskan diri dari sebuah penyimpangan informasi pasar tersebut. Dan apabila menyalahartikan sebuah informasi pasar, maka jelaslah tidak bertindak sesuai dengan kepentingan utama. Contohnya, katakanlah Anda biasanya melihat sebuah indikator
yang membantu menemukan sebuah posisi yang menguntungkan. Katakanlah indikator ini yang menyebabkan Anda masuk dan keluar dari pasar. Dan indikator ini yang menyebabkan Anda masuk ke dalam posisi yang pendek beberapa waktu yang lalu. Terus berada dalam posisi ini dan indikator tersebut memberitahu bahwa seperti harga pasar akan turun. Tetapi masalahnya harga pasar tidak juga turun. Dan sekarang beberapa alat lain yang Anda gunakan bahwasanya mengidentifikasi bahwa pasar akan segera naik. Tapi indikator Anda masih berkata turun. Lalu Anda menghiraukan hal-hal yang mengatakan pasar akan naik. Tapi sekarang Anda dihadapkan pada sinyal-sinyal yang berlawanan. Seperti yang saya yakin Anda tahu, kebanyakan orang tidak menjadi objektif. Mereka akan berharap bahwa indikatorlah yang benar dan hal lain tersebut adalah salah. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya mungkin akan berusaha tidak melihat ke hal-hal yang mengatakan bahwa pasar akan naik. Tentu mereka akan menghilangkannya karena tidak seperti indikator yang mereka gunakan. Akhirnya hal-hal lain tersebut tidak mengatakan sesuatu yang mereka harapkan. Normalnya, apabila mereka tidak dalam sebuah perdagangan, maka mereka tidak akan memulai sebuah posisi dengan adanya sinyal yang bertentangan ini. Tapi karena mereka sudah ada dalam perdagangan, maka mereka menghilangkan informasi yang ada tepat di depan mereka dan berdoa pasar akan melakukan apa yang mereka harapkan. Tapi apakah ini merupakan hal-hal yang objektif untuk dilakukan? Tentu saja tidak. Hal yang objektif untuk dilakukan adalah keluar dari posisi dan mengevaluasi ulang atau setidaknya gerakan stop order Anda lebih dekat ke arah pasar bergerak untuk mengurangi sebuah risiko. Karena melakukan hal itu berarti sudah bertindak sesuai dengan kepentingan utama. Tetapi sebaliknya, kebanyakan orang menghiraukan sebuah informasi tersebut dan berharap dan berdoa bahwa posisi mereka bekerja dengan sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, hal ini terjadi karena kebanyakan orang terjebak dalam sebuah opini mereka sendiri tentang pasar dan memiliki masalah terhadap fakta bahwa mereka salah. Tidak apa-apa apabila Anda salah dalam sebuah perdagangan ataupun dalam ke arah mana pasar akan bergerak. Yang tidak boleh Anda menjadi salah tentang arah pasar dan menghiraukan tanda-tanda yang menunjukkan harus keluar dan mulai lagi. Kekurangan objektivitas ini akan membunuh perdagangan Anda sendiri.
untuk menjadi objektif tidak bisa memerintah dan berharap pada pasar, karena yang pertama adalah Anda akan menutup diri, yaitu diri Anda, atau menghilangkan informasi penting yang ditawarkan oleh pasar untuk membantu Anda menentukan sebuah arah, kemana arah pasar tersebut. Terus yang kedua, Anda tidak memiliki cukup sebuah kekuatan untuk mengontrol pasar dengan membuatnya bergerak sesuai dengan perintah dan harapan Anda. Jadi, mesti belajar untuk menjadi objektif dalam suatu pengamatan pasar tersebut. Ini tidak boleh, artinya ini tidak berarti tidak boleh memiliki opini tentang pasar tersebut. Hal ini hanya berarti opini Anda bisa salah ataupun benar. Dan harus siap sepenuhnya dan nyaman apabila opini Anda salah maupun itu benar. Maka harus melepaskan diri dari perasaan Anda yang harus selalu benar. Maka semakin objektif diri Anda, maka semakin tidak akan yang namanya menyimpangkan sebuah informasi yang didapat dalam pasar tersebut. Orang untuk menjadi objektif itu ada 7 karakteristik dari perdagangan. Bahwa ada 7 karakteristik dari seseorang yang objektif, yaitu yang pertama adalah tidak memiliki tekanan dalam melakukan apapun. Yang kedua, tidak memiliki yang namanya perasaan takut. Orang menjadi objektif karena tidak merasa ditolak. Terus yang keempat, seorang yang objektif tidak ada hal-hal yang benar maupun yang salah. Seorang yang objektif juga menyadari bahwa jika inilah yang dikatakan pasar, maka inilah yang saya lakukan. Terus seorang yang objektif yang ke-7, yang ke-6 ya, bisa mengobservasi pasar dari perspektif bahwa Anda tidak ada di dalam posisi tersebut, walaupun Anda sebenarnya ada di dalam posisi perdagangan tersebut. Terus yang ke-7, seorang yang objektif tidak memfokuskan diri seseorang pada uang, melainkan pada struktur pasar. Maka jika kita bisa melihat sebuah kualitas di atas dalam sebuah diri Anda berada dalam jalan yang benar. Sekali lagi, Anda harus melepaskan diri dari keinginan untuk selalu benar. Apabila Anda terusan ingin selalu benar, Anda berada dalam bisnis yang salah. Untuk menjadi trader yang sukses adalah Anda tidak harus selalu benar, tapi Anda harus selalu objektif. Itulah untuk mengenai pasar, kita harus bertindak sesuai dengan tujuan utama, yaitu kita harus bisa objektif dalam menganalisa
ataupun membatasi sebuah keuntungan ataupun kerugian. Nanti akan disambung di video-video yang lain seputar tentang trading. Maka ikutin terus channel ini sehingga menambah wawasan untuk kita dalam transaksi. Salam sukses dan salam profit.